Nggak perlu, kadang kan hasil ekstraksinya yang akan kita dijadikan novum itu hasil ekstraksinya kan. Ya. Yang ingin saya masukkan bahwa originalitas dari pemberian ini, sumbernya ini dari mana diperoleh kan harus ada juga. Sumber kecuali Pak Juteknya bukan pihak. Nah, ya udah, ya itu minta petunjuk dah. Ya, karena kenapa enggak kita silakan. Kalau begitu mohon aja dicatat secara khusus oleh di berita persidangan ini bahwa barang bukti itu telah dikonfirmasi dalam persidangan ini bahwa itu oleh Pak Muhtar diserahkan pada Pak Jutek menyerahkannya kepada Pak Rismon. Itu. Ya. Nanti akan kami catatkan. Sudah catat, Fit, catat yang tadi. Baik, kita lanjut ya. Silakan berdiri Pak, kita ambil sumpah novumnya di hadapan Ibu ini ya. Silakan petugasnya untuk yang Pak Mukhtar dulu. Ya. Bapak masih ingat kapan waktunya diberikan? Hari Minggu. Hari Minggu tanggalnya? Tanggal 22. Bulan? September bulan ini. Tahunnya 2024. 2024, siap. Berarti nanti kan saya sumpahnya sesuai sama yang saat Bapak menerima HP. Kalau menerima HP saya hari Rabu tanggal 18 dari Widi. Berarti saya yang hari Rabunya. Oh, siap. Siap. Karena kan Bapak posisinya yang menerima HP. Siap. Siap yang mulia, siap. Berarti nanti sumpahnya itu bahwa saya telah menerima HP. Nah, HP-nya jenisnya apa? Siap. Bapak ingat jenisnya? Jenisnya tab, cuman mereknya saya tidak. Tab gitu aja. Tab, siap. Tab, ya. Mito, tab Mito. Mito. Mito, siap. Gitu ya. Berarti nanti kan saya telah menerima tab merek Mito dari pemiliknya yaitu Widi. Siap. Pada hari, tanggal, bulan, tahun. Siap. Ya. Siap. Sudah siap ya Pak? Siap. Nanti kalau saya disebut nama Bapak ya, bahwa saya siapa nama Bapak disebut ya. Oh, siap. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Bahwa saya Muhtar Effendi telah menerima HP jenis tab merek Mito dari Widiasari pada hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang ekstraksi berarti ya. Berarti Bapak yang membuat ekstraksi ya. Ahli. Kapan waktu buat ekstraksinya Pak? Masih ingat? Berarti awalnya aja. Senin ya. Nah, Senin 23 September 2024. Saya berjanji bahwa saya Rismon Hasiolan Sianipar telah membuat ekstraksi dari sebuah tablet Mito T55 pada hari Senin 23 September 2024 dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Ini akan dimintai keterangan juga ya? Iya. Berarti kita sumpah juga sebagai saksi ya? Iya. Pak ini Mukhtar enggak? Hah? Pak Mukhtar juga dimintai sebagai saksi juga? Enggak. Cuma dia menerima aja. Pak Resmon tetap berdiri di sana Pak. Kita ambil janjinya. Silahkan di sini Pak. Nah, sebagai saksi sekarang Pak. Tadi Bapak sebagai penemu ekstraksinya. Dalam agama Kristen Protestan Pak ya, ikuti janjinya, ucapannya.
Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk, Pak. Bukan saksi, katanya saksi tadi. Berarti diulang. Berarti kan udah kita sumpah sebagai ahli, berarti melekat dong. Ya, berarti sebagai ahli kita ulangi lafaz sumpah. Saya pikir sebagai saksi tadi, makanya saya tanyakan sebagai saksi Pak ahli. Baik, kapan janjinya Pak ya? Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian yang saya miliki. Ya, semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk, Pak. Yang mulia, supaya jangan berulang, mungkin untuk Widi dan untuk Mega tidak perlu disumpah lagi karena mengingat sumpahnya sudah pernah dihadirkan persidangan ini, hanya diingatkan aja sumpahnya berlaku nanti. Ya. Ini diminta juga keterangannya untuk membenarkan aja. Iya, membenarkan aja. Berarti tetap bawa sumpahnya yang dulu kemarin, betul. Ya, baik. Widi dan Mega, kalian kan sudah disumpah pada persidangan sebelumnya dan kalian sudah membenarkan di keterangan saudara juga telah memberikan keterangan bahwa handphone itu memang milik saudara. Jadi tidak perlu kami sumpah, ya, sumpahnya melekat juga pada sidang pada hari ini. Gitu ya. Baik. Ini Pak Desmond ini akan menerangkan hasil ekstraksi yang dilakukan oleh ahli. Hasilnya mana, Pak? Saya belum menerima hasilnya. Termohon juga belum menerima. Biar kita sama-sama enak ngeceknya. Silakan Pak. Termohon. Ya. Buat termohonnya ada? Ya. Ini yang sudah dimaterai. Daftar buktinya ada, Pak? Ya. Tapi ini yang hasilnya dari mana ini? Ini print out berarti ya? Print out pembandingnya? Oh, 2. Tapi bikin 3 rangkap. 3 rangkap kan? Ini buat semua perkara kan? Tanggal berapa sekarang? 27, 29 ya. Fotokopi sesuai print out. Ini kan di copy dulu. Ini kan print out. Fotokopi yang sesuai print out aja. Ekstrak. Sudah cukup 3 ya? Ini 1 lagi kurang. Oke. Buat termohonnya ada? Ya. Dan kita cek juga. Enggak, coba dilihat dulu benar nggak? Ya. Sudah diperlihatkan. Nah, kalau sudah. Ya. Oke. Daftar buktinya tambahannya minta tolong dikasih. Ya. Cukup ya? Cukup? Ya. Kasih ya, Pak.
Baik, silakan untuk memulai pertanyaannya, Pak. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Muchtar, Pak Rismon, Widi, dan Mega yang berkenan menjadi saksi dan ahli dalam persidangan ini. Yang mulia, atas nama pemohon PK ini dan juga atas nama tim penasihat hukum para pemohon PK, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan kami kepada Yang Mulia karena hari ini kita memulai babak baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP sendiri sebenarnya tidaklah memberikan keadilan yang seimbang bagi kepentingan terdakwa menurut KUHP. Karena apa? Karena selama ini kita tahu bahwa akses dari terdakwa kepada barang bukti itu sangatlah kecil dan hampir tidak mungkin didapatkan. Karena semua barang bukti itu ada di tangan jaksa dan terdakwa tidak punya akses untuk bisa mendapatkan itu. Tetapi hari ini Majelis Hakim di Pengadilan Negeri kasus ini, Pengadilan Negeri Cirebon, telah dimulai babak baru di mana Yang Mulia telah berkenan memberikan akses itu kepada terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada kami dan memberikan penetapan dan mengizinkan kepada kami untuk memberikan akses kepada barang bukti, dan kemudian hari ini diizinkan Pak Rismon Sianipar sebagai ahli untuk membuka barang bukti berupa HP tersebut. Terus terang saja belum pernah terjadi seperti ini karena akses ini telah dibuka di Pengadilan Negeri Cirebon ini. Mudah-mudahan pengadilan-pengadilan lain juga akan membuat babak baru ini untuk tercapainya keadilan bagi para terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Sama-sama. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebijakan Yang Mulia telah memberikan izin memenuhi permohonan kami agar nanti akan dilakukan pemeriksaan setempat. Satu dan hal tentunya itu adalah dengan tujuan untuk dapat mendapatkan kebenaran material, dan Yang Mulia betul-betul kami hormati dapat memberikan akses itu seluas-luasnya kepada para pemohon PK ini. Atas nama pemohon PK dan juga atas nama tim penasihat hukum dan seluruh masyarakat yang bersimpati kepada terdakwa ini, para pemohon PK ini, kami ucapkan ribuan terima kasih pada Yang Mulia. Kiranya Tuhan memberikan kebaikan kepada Yang Mulia dan seluruh keluarga di hari-hari yang akan datang. Amin. Sekarang kami ingin membuktikan sesuatu hal sebelum kami tanyakan ahli ini agar semua menjadi terang buat kita untuk apa sebenarnya ekstrak ini dilakukan. Itu bermula dari bahwa dalam perkara ini ada dakwaan jaksa ditujukan pada pemohon PK ini, di mana dalam dakwaan jaksa yang kemudian dikonfirmasi di dalam putusan-putusannya, antara lain di sini kami tunjukkan nanti putusan daripada Pak Saudara Hadi, bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Egy dan Vina yang dimulai dengan pemukulan yang dilakukan di flyover, dimulai pada jam 21.15. Pada tanggal 27 Agustus 2016. Itu mulanya. Padahal kami sudah menganalisis dan mendapat keterangan daripada para saksi bahwa sebenarnya jam 22.14, artinya lebih kurang 1 jam setelah dikatakan ada pemukulan ini, Vina masih hidup karena dia ternyata masih berkomunikasi dengan saudara Widi. Sehingga adalah ini ingin kami katakan bahwa tidak benar bahwa pada tanggal 27 pada jam 21.15 itu ada mulai peristiwa pembunuhan itu terjadi. Nah, untuk itulah kami membuktikannya dengan adanya percakapan di HP, yaitu milik daripada Widi, saksi Widi, kemudian diekstraksi oleh saudara Rismon Sianipar, dikeluarkan isinya, ternyata terkonfirmasilah bukti novum yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di mana kami menemukan ada bukti novum, yaitu berupa ekstraksi yang ada di berkas daripada penyidik di dalam berita acara, daripada handphone Vina,
kemudian juga terhadap ya komunikasinya dengan Vidi, dan kemudian setelah kita ekstraksi daripada handphonenya Vidi, ternyata isinya sama. Itulah yang akan kami jelaskan sekarang ini, sehingga inilah tujuan kami mengajukan bukti ini, bahwa dengan adanya ekstraksi ini terbuktilah bahwa sebenarnya pada jam 21.15 yang dituduhkan bahwa telah terjadi pemukulan kepada kepada Egy dan Vina itu adalah tidak benar, karena jam 22.14 Vina dan Egy dan Widi masih bercakap-cakap, dengan demikian bahwa pada jam yang dituduhkan itu Egy, saudara Vina masih hidup. Itulah tujuan daripada dihadirkannya para saksi ini, khususnya Pak Rismon. Oleh karena itu saya mulai bertanya kepada Widi, kembali mengingatkan, apakah betul saudara memiliki HP yang itu? Tunjukkan buktinya. Iya, betul. Itu milik saudara? Ya. Kapan saudara serahkan itu kepada, apakah saudara pernah menyerahkan itu kepada Mukhtar? Pernah. Kapan saudara serahkan? Tanggal 18 September 2024. Betul ya, jadi itu milik saudara? Ya. Dalam hal ini saudara juga melakukan komunikasi dengan Vina adalah dengan menggunakan HP ini? Ya. Oke, baik, serahkan kepada Rismon. Kepada Pak Mukhtar. Siap. Saudara saksi Mukhtar, apakah saudara pernah menyerahkan ini kepada saudara Jutek? Betul. Betul saya ya? menyerahkan kepada tanggal Pak berapa? Jutek. Hari Minggu tanggal 22 September 2024. 22 ya. Siap. Kami jelaskan bahwa kemudian saudara Jutek telah menyerahkan hal itu kepada ahli Rismon. Pertanyaan saya pada Rismon, apakah saudara benar pernah menerima HP ini daripada saudara Jutek, HP yang tadi itu? Iya, hari Senin tanggal 23. Hari Senin 23. Baik. Apakah saudara telah melakukan ekstraksi daripada HP itu? Iya, Pak. Begitu ya? Selama kurang lebih 5 hari. 5 hari. Ya. Oleh karena itu saya mau bertanya, apa ada hasilnya? Ada, Pak. Ada. Dengan usaha. Untuk usaha ya. Nah, kalau begitu coba saudara tampilkan dulu hasil daripada ekstraksi saudara. Langsung hasil ya, Pak? Hasil dulu. Nanti saya tanya setelah hasil, saya tanya metodologinya. Hasil, saudara menggunakan, untuk memperoleh hasil itu saudara menggunakan metode yang mana? Ya. Ini hasil dulu atau hasil dulu baru kita tanya nanti Pak? Metodologinya supaya terlihat dulu. Kita tanya. Ditampilkan situ nggak? Boleh. Bisa ditampilkan di situ. Saya juga bisa melihat di sini. Silakan. Aku udah dibagi ya. Nah. Baik. Ini hasilnya kan. Seperti majelis kami tadi tanya, saya mau tanya. Bagaimana saudara metode atau metodologi saudara dalam rangka melakukan ekstraksi ini? Ini kan HP, ya. Di dalamnya apa yang saudara temukan di sana, metodologinya kayak apa coba? Izin yang mulia saya jelaskan. Jadi pertama kita melakukan seperti biasa ekstraksi logikal, di mana kita melihat isi dari HP tersebut, tetapi kelemahan dari ekstraksi logikal tersebut adalah kita tidak bisa mengekstrak file-file yang terdelete gitu. Jadi setelah kita periksa ternyata semuanya kosong, terutama 2 database yang menjadi interest saya, yaitu database SMS MMS dalam database SQLite. Yang kita periksa ternyata kosong, mungkin tidak penting atau apa terjadi, saya tidak paham, tetapi ketika saya periksa log activity dari database tersebut memang terjadi penghapusan. Terus database yang kedua yang saya periksa adalah log files database, itu disimpan juga di dalam SQLite database, dan saya periksa juga kosong juga. Jadi setelah itu fase kedua saya tidak menyerah, saya lakukan ekstraksi file system. Setelah saya cloning isinya ini, Pak Hakim, ini saya cloning. Setelah itu saya ekstraksi dengan cara file system extraction. Nah di situ semua utuh, bit demi bit isi dari tablet merek Mito
T55 ini saya lakukan cloning, setelah itu saya lakukan ekstraksi secara file system. Nah, di situ terlihat semua file-file yang terhapus. Nah, usaha berikutnya adalah karena dia sudah terhapus, maka data itu pindah tempat, Pak Hakim. Dari tempat semula ke tempat pembuangan sampah. Nah, di tempat pembuangan sampah itulah saya pulung, Pak Hakim, data digitalnya. Jadi nanti ada perbedaan sedikit teks. Itu akibat memang karena data itu sudah dipindahkan dari tempat semula ke data sampah, tempat sampah, maka bisa jadi terjadi override, ditimpa oleh data lain atau karakter lain begitu. Tetapi untuk timestamp maupun nomor telepon itu bisa kita ekstrak dengan sempurna karena memang representasi bit dari integer itu berbeda dengan untuk karakter, kata-kata. Jadi lebih gampang polanya itu diambil dari tong sampah tadi tersebut untuk integer bilangan bulat yang nomor itu timestamp daripada pesan. Gitu, Pak. Baik. Saya buat dalam pertanyaan umum, tidak begitu sulit ditangkap. Tadi Anda mengatakan bahwa ketika saudara periksa HP ini, saudara katakan sudah kosong, terdelete. Kalau itu terdelete, apakah tidak hilang daripada HP itu semuanya? Dalam aplikasi atau dalam sistem komputer, penghapusan data itu hanya memindahkan data dari tempat semula ke tong sampah. Data itu masih ada. Oh, jadi kalau dikatakan kita delete suatu data, ya, itu tidak hapus dari situ, tapi pindah tempatnya. Iya, pindah tempatnya ke tong sampah, tetapi dia karena dia di tong sampah maka bisa kemungkinan terjadi override. Override itu menimpa, Pak. Menimpa. Data baru, sampah baru menimpa sampah lama. Jadi dalam kasus yang saudara ekstrak sudah terlihat sudah di-delete, tapi walaupun itu di-delete, tapi yang saudara katakan tadi di-delete itu tidak berarti hapus, hilang, ya, tapi pindah tempatnya ke tong sampah itu. Ya. Nah, kemudian saudara mengambilnya dari tong sampah itu, iya, sehingga keluar. Iya. Dapat hasilnya ya. Ini, Pak. Ini hasilnya. Saya runningkan. Ini hasilnya ya. Ada yang mau saudara jelaskan dengan metodologi lagi? Metodologinya untuk pencarian pencocokan kita perlu data yang di sampah itu, Pak. Kalau di dalam digital itu direpresentasikan dengan bilangan-bilangan atau karakter-karakter heksadesimal. Nah, karena dia karakter, maka kita butuh filter. Nah, saya menggunakan beberapa algoritma pencocokan string untuk menyaring sampah-sampah tersebut. Untuk membedakan dia bilangan bulatkah, terus karakter apakah, terus teknik penyaringannya adalah dengan menyaring berdasarkan signature. Signature-nya itu kita buat timestamp-nya. Stempel waktunya, Pak. Jadi begitu kita terapkan algoritma string matching algorithms itu, maka kita dapatkan ekstraksi ini. Kalau untuk call logs, kalau untuk histori panggilan karena dia berupa hanya angka-angka, itu dari tong sampah itu lebih gampang kita ekstraksi. Karena representasi, kalau bicara teknisnya, Pak, representasi bilangan bulat atau integer itu hanya 8 bit di dalam Android, sementara kalau karakter itu 16 bit, jadi 16 bit, berarti sekitar 4096 jenis karakter, jadi itu lebih susah menyaringnya, gitu, Pak. Jadi itu sebenarnya yang saudara ekstrak itu, ini kan dari HP-nya. Ada di sana kamu temukan SIM card-nya enggak? Oh iya. Lupa menjelaskan yang mulia. Jadi apa yang saya terima adalah murni HP ini yang mulia, tablet T55 merek Mito, dan di dalamnya itu SIM card-nya tidak ada. Jadi dia tidak ada, yang saya terima tidak ada SIM card. Nah, mekanismenya yang mulia, SMS, ya, terutama SMS dan panggilan, itu disimpan secara otomatis oleh aplikasi Android itu kedua tempat. Yang pertama ke SIM card kita, subscriber identity module untuk nomor kita yang mulia.
Terus yang kedua di internal memory. Nah, jadi meskipun tidak ada SIM card tersebut, saya bisa mengekstrak dari internal memory. Ini hasilnya. Jadi berarti kalau ada data-data itu ada di SIM card, ada juga di HP-nya ini sendiri. Itu saudara internal memory. Otomatis tersimpan di 2 tempat. Semua HP seperti itu. Iya, kalau dia Android, iOS, ya, iPhone, dua-dua. Nah, di sini juga ada kau temukan ya. Iya. Pertanyaannya saudara supaya jelas secara umum dulu. Tadi saudara katakan bahwa ini kan sudah di-delete. Pengertian kami secara aman ya sudah berarti nggak ada lagi di data itu. Ternyata saudara katakan masih ada di dalam internal datanya. Kapan bisa terhapus habis dari sini? Semuanya. Kalau terhapus jika semua struktur file itu dirubah. Struktur file itu biasanya dirubah dengan cara formatting. Jadi semua kalau misalnya nilai memorinya itu 1, semua dinilai 0 kan. Semua memori yang ada di dalam HP itu dikonversi menjadi 0. Jadi siap untuk menerima data baru gitu Pak. Oh, itu metodologinya begitu ya. Baik, kalau gitu kita cukup mengenai soal metodenya, kita sudah bisa memahami, kita langsung saja kepada hasil, ya kan? Saudara temukan. Bisa nggak sebelum saudara jelaskan ini supaya gampang, di sini ada saya lihat itu kata-kata UTC ya atau UTC. Bisa saudara jelaskan itu apa? Ya, UTC plus 0 itu Pak ya. Lengkapnya UTC plus 0. UTC itu adalah referensi waktu global, Universal Time Coordinated. Plus 0 artinya hardware yang digunakan belum melakukan penyesuaian terhadap waktu lokal. Jadi kalau kita konversi itu harus ditambah dengan waktu lokal kita. Cirebon ya ditambah 7. Apa bedanya dengan GMT? Sama saja Pak, tapi kalau UTC itu lebih umum digunakan di dunia komputer. Oh, UTC umum digunakan di komputer, tapi prinsipnya sama. Sama. Nah, coba jelaskan dulu. GMT atau UTC itu tadi kan saudara katakan bahwa ada waktu, di sini kan disebutkan salah waktu tertentu ya, dengan menggunakan UTC plus 0. Kalau dikatakan UTC plus 0, artinya masih waktu yang sebelum disesuaikan dengan waktu lokal. Ya. Umpamanya Indonesia. Ini dimisinya pusatnya di mana nih UTC-nya itu? Kalau tidak salah di Inggris. Inggris. Ya. Jadi Inggris pakai menggunakan 0. Jadi 0 ya. Baru kemudian kalau kita di Indonesia, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Inggris itu adalah 7 gitu ya. Setiap negara berbeda-beda tentunya. Berbeda-beda. Ya, setiap beda. Jadi kalau ini disebutkan di sini angkanya umpamanya 15-20 umpamanya gitu, maka itu artinya harus ditambahkan 7 kalau berbicara tentang waktu Indonesia. Iya Pak. Ya kan? Jadi kalau umpamanya 15-15 maka berarti menjadi 22-15. Begitu pengertiannya ya? Iya, Pak. Itu isinya iya. sama dengan GMT. Iya. Ya. Karena kami lihat sini UTC bacanya. Oke. Kalau gitu coba saudara jelaskan ya. Ini saya HP ini yang diperiksa ini dengan nomor berapa? Serinya atau apanya Pak? IMEI-nya. Iya. IMEI-nya itu ini. Jadi dia setelah kita ekstraksi dia mereknya Mito T55, IMEI-nya terlalu kecil Pak. Mereknya Mito T55, revisionnya mungkin itu identitas manufakturernya NRD 90M. Terus aplikasi yang digunakan adalah Android versi 442 KitKat, serial number bla bla bla. Terus IMEI-nya device evidence number 68 sekian sekian. IMEI-nya 357591074715526. Jadi itu menandakan pengenal unik dari hardware tersebut. Itu ya. IMEI-nya itu pengenal uniknya ya. Ya. Nah, sekarang sebelum ke Pak Rismon, saya mau tanya Widi dulu. Ya. Widi, waktu ini kamu gunakan nomor telepon kamu itu nomor berapa?
Widi lupa, Pak. Kamu lupa? Nomor pun sendiri kamu lupa? Lupa. Lupa. Oke. Saudara ahli coba jelaskan. Selanjutnya, apa yang saudara temukan dalam hal ini? Setelah kita ekstraksi berdasarkan ekstraksi file system, maka semua lebih terbuka. Kita punya otoritas untuk mengeksplorasi semua data yang kita ekstrak, baik data-data yang terhapus ataupun data-data yang tidak, terutama data-data aplikasi yang lain. Tapi fokus saya adalah karena keterbatasan waktu 5 hari ini, saya memfokuskan untuk dua database tersebut, yaitu database SMS MMS dan database Call-Log. Nah, apa yang saya temukan di database Call-Log itu setelah saya recover dari sampah digital atau binary garbage, maka ada, nah karena keterbatasan waktu tadi itu, jadi saya mengekstrak sebelum dan sesudah tanggal 27 saja Pak, karena keterbatasan komputasi laptop saya, gitu. Terus di situ ditemukan sekitar tanggal 27 Agustus, ya, itu ada telepon masuk 4 kali. 27 Agustus 2016, yaitu 15.10.51 UTC plus 0, 15.12.38 UTC plus 0, 15.12.18 UTC plus 0, 17.13.18 UTC plus 0. Itu belum disesuaikan dengan waktu lokal, ditambah 7. Nah, itu dari telepon yang sama, ya, plus 62-896-40-11-098, yaitu nomor almarhum Vina yang sudah kita identifikasi hari Jumat yang lalu dari hasil ekstraksi Polda Jabar tentang atas HP almarhum Vina, merek Samsung Galaxy G313Hz, gitu Pak. Baik, saya mau fokus dulu di dalam, ada 2 data ini ya, kan ada 2 yang data yang yang ahli sampaikan di sini. Satu yang call, hanya telepon saja, kemudian ada yang SMS. Kita bicara yang call dulu. Call itu terlihat di data yang saudara berikan itu di nomor 7. Urutan nomor 7. Oke? Sudah? Oke. Di dalam nomor 7 ini ada telepon masuk ya? Atau keluar nih? Incoming masuk kepada teleponnya yang ada di sini. Di sini. Yang ada di situ. Itu artinya berarti miliknya Widi. Nomor berapa itu? Nomornya nanti terlihat di tabel messages-nya, Pak. Ya, bisa saudara, biar gampang bisa saudara tunjukkan. Bisa saya tunjukkan nanti di tabel messages-nya itu nomor HP Widi adalah plus 62 8986 934096. 96. Itu yang Widi. Iya, yang saya ekstrak dari tablet Mito ini, Pak. Yang Vina? Yang Vina yang sudah diekstrak oleh Polda Jabar, kita baca adalah plus 62 896 4011 098. Oke, jadi confirm ya semua ya. Jadi confirm dari Vina ke Widi sudah confirm. Confirmnya adalah di nomor 7 kita lihat pada jam 15.10 ya 51. Jadi jam 15 10 tambah 7 jam itu aja, berarti ada telepon masuk ke teleponnya Vina. Iya kan? Begitu ya? Yaitu jam tadi itu. Terbalik Pak, ini di HP Widi, maka dari Vina ke Widi. Iya, makanya saya bilang dari Vina ke Widi ada telepon masuk 10 menit 51 detik, ya kan? UTC plus 0. Iya, UTC plus 0 kan? Masuk di sini. Benar ya? Iya. Kita berangkat ke nomor 8. Urutan nomor 8. Ada telepon dari Vina masuk kepada Widi pada jam 15.12.38, artinya itu adalah jam 12.12
38 detik. 22 ya, jam 22. Oke. Urutan ketiga ada call lagi, ada telepon masuk dari Vina ke Widi pada jam 18. Jadi ada 3 di sini call yang masuk ya. Telepon masuk dari Vina ke Widi pada jam ini. Jadi kita di sini yang terakhir itu adalah yang ada adalah jam 22 kalau Indonesia jam 22 lewat 12. Ya kan? Ada lagi Pak, baris ke 10 pukul 17.13.18 UTC plus 0 24. Urutan 10. 17 yang nomor urutan 10. Urutan 10 ya. 18 UTC plus 0. Ya. Itu yang keempat. Itu yang keempat. Oke. Ya. Dari keterangan kemarin itu kita lihat itu sudah mulai pembicaraan antara HP-nya Vina ke Widi dipakai HP-nya Vina. Kan begitu oleh polisi. Oke ya. Jadi kalau supaya tahu ini kemana arahnya bahwa di sini percakapan yang call masuk adalah tahun 17. Oleh dikonfirmasi dalam keterangan saksi dulu itu bahwa ini pembicaraan ini adalah yang digunakan oleh pihak penyidik pada sore hari ya, pada jam 20 berarti 24 ya, jam 2 setelah kejadian ya. Tapi yang terlihat di sini sebelum dari polisi adalah jam 15.12 ini artinya jam 22.12. Sedangkan dalam peristiwa yang dituduhkan dalam perkara ini adalah jam 21.15 sudah terjadi peristiwa pemukulan dan pembunuhan. 21. Sementara di sini masih terlihat jam 22.12 Vina masih call kepada Widi. Ya. Artinya dia masih hidup. Ya, satu. Oke. Sekarang saya mau ahli menjelaskan. Ini tadi call. Telepon masuk. Coba saudara ahli jelaskan bagaimana dengan SMS yang masuk? SMS Pak, setelah kita saring dari dari sampah digital ya. Nah ini Pak, dari yang kita saring dari sampah digital bisa diperhatikan bahwa di body text-nya itu atau message itu ada karakter-karakter asing. Nah, inilah karakter-karakter yang saya katakan karakter yang menempel karena memang data itu sudah berada di sampah digital, sudah dilakukan penghapusan jadi pindah tempat ke sampah digital, jadi terlekat sampah-sampah yang lain dan saya tidak melakukan apapun, tidak melakukan filter atau apapun, jadi apa adanya as it is yang saya filter dari yang saya ekstrak dari sampah digital itu, yang mulia. Baik, sebelum kita masuk kepada kontennya, kita bicara waktu dulu. Ya, tadi kan call kita bicara waktu bahwa 21 pada jam recording in progress. Pada jam 22.12 Vina masih hidup karena dia masih bertelepon dengan Widi. Ya, itu dulu poin. Nah, sekarang di sini coba dilihat. Oh, putih di sana ya, nggak bisa ketembak ya. Baik. Sekarang yang SMS dulu. Coba jelaskan. Nomor berapa? Mulai ya? Nomor 10 ya. Urutan 10. Nomor 10 Pak ya. Urutan 10 ya. Dengan interaksi message SMS antara Widi dengan belakangnya 496 dan Vina itu belakangnya 1098 itu nomor 10. Ya. Nah di situ type-nya ada di foldernya ada inbox. Terus di sini itu dari 098 itu dari Vina. Belakangnya 1098 dari Vina. 27 Agustus 2016 15.40 10 UTC plus 0 ya, diterima oleh HP hostnya yaitu HP-nya Widi di belakang yaitu plus 628986934096 dan di situ statusnya adalah read. Nah karakternya
Di situ ada yang lain-lain karena memang saya memulung dari sampah digital, jadi itulah yang ada. Saya tidak tambahin, kurangin karena memang sains harus bisa direkonstruksi dan harus sama oleh ahli lain. Jadi tidak saya manipulasi apapun. Di situ ada karakter-karakter dan itulah yang saya dapatkan, Pak. Baik. Jadi kita urut di sini ya, di urutan nomor 10 ada SMS masuk dari teleponnya Vina, yaitu telepon yang 628964011098. Iya, itu milik Vina. Iya. Masuk ke telepon 8986934096, itu handphonenya Widi. Iya, yang kita ekstraksi. Jadi sekarang Widi udah tahu ya nomornya ya. Ya. Jamnya adalah jam 14:10, ya. Yang artinya kalau di lokal Indonesia itu harus dibaca menjadi jam 22:14:10. Kan begitu. Jadi artinya pada jam 22 ini Vina masih ber-SMS dengan Vidi. Dikatakan peristiwa pembunuhan mulai 21:15. Ya kan? Peristiwanya. Di sini yang ingin kita buktikan kan? Oke. Isinya apa? Coba saudara yang baca. Enggak, ahli. Saya Pak ya. Ada tanda persen, mau, tanda dolar, gak, me, tanda tanya, terus tanda kuadrat, tar, tanda ampersen, di, tanda kali, JMPT, tanda pagar, SMA, terus tanda kuadrat lagi, kita, terus tanda underscore, MNM, terus spasi, rame, terus tanda persen, XTC, spasinya, setelah itu tanda kali lagi, tanda pagar, terus tanda baru tanda seru. Jadi kalau kita baca tanpa tanda-tanda tadi itu persisnya gimana? Mau nggak? Kalau mau nggak Mac? Ntar dijemput sama SMA. Sama kita, gitu ya? Itu ya? Iya Pak. Kalau dibuang dulu tanda tanya ya. apa sebagainya, ya? Mau nggak Mac? Ntar dijemput sama kita. Ini adalah SMS dari Vina, ya, kepada Widi. Iya. Ya kan? Pada jam 22:14 tadi. Iya Pak. Ya kan? Widi, Iya. meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomormu ini, Iya. kamu pernah ingat gak bahwa kamu pernah menerima SMS dari Vina pada itu? Iya. Benar ini? Iya. Isi seperti itu, kata-kata itu benar? Iya, benar. Benar ya? Benar. Benar. Sini nggak kelihatan. Apa yang maksudnya di situ MNM itu? Mohon maaf, MNM itu artinya minum. Oh, jadi saya mau nggak ntar dijemput sama kita minum rame ekstasinya. Ya. Apa yang saudara masukkan artikan di situ? Saudara pahami? MNM itu artinya minum. Kalau ekstasi itu artinya geng motornya dianya. Geng motor? Iya. Oh, nama geng motor? Iya. Nama geng motor siapa itu? Eki dan Pina. Oh, Eki dan Vina memiliki geng motor, namanya STC. Iya. Jadi di sini kamu diajak oleh Vina untuk minum. Iya. Minum apa ini? Minum apa? Waktu di sini nggak disebut. Pengalaman kamu sering rupanya minum-minum. Iya. Mohon maaf. Ya. Minum itu artinya minuman keras. Si Pina ngajak Widi. Dari mana kamu tahu itu mengajak minum keras? Mohon maaf banget. Soalnya pribadi Vina itu sering minum minuman keras. Sama Widi juga pernah minum? Berdua sama si Mega.
Oh, kamu berdua sering minum sama Vina. Ya. Jadi kamu artikan kalau diajak minum itu pasti minuman keras. Gitu. Iya, Pak. Jadi malam itu saudara diajak minum. Iya. Pada jam 22.14 ini. Iya, Pak. Oh, itu. Jadi dia dan mengajak kamu itu ke gengnya dia ya? Iya, Pak. Ke gengnya si Egi sendiri ya? Iya, Pak. Baik, itu yang urutan 10 ya. Kita tinggalkan dulu ini, nanti lanjut. Yang urutan nomor 11, ahli. Yang nomor 11, baris 11 itu ada HP host, yaitu tablet T55 ya, dengan nomor dari itu yang kita ekstrak ya, belakangnya atau saya baca aja +628986 dan 34096 itu dari HP host, itu mengirim ke nomor +628964011098. Itu adalah HP-nya Vina pada waktu 27 Agustus 2016 15:17:24 UTC +0 atau kalau plus 7-nya 22:17:24 waktu Indonesia Barat. Statusnya sent, artinya sudah terkirim ke komunikasi, jaringan komunikasi. Terus pesannya juga karena saya pungut dari sampah digital yang sudah mungkin tidak diinginkan. Di situ ada pesan dengan berbagai karakter aneh yang terbawa dari sampah digital itu, Pak. Apa isinya? Isi pesannya? Ga, ampersand, tanda kuadrat, sok, tanda ira, persen, ampersand, BEE, KT, kali dimarahin G, ampersand, kali jol, gitu Pak. Jadi susah baca. Kalau saya baca tanpa tanda baca yang tadi ada tanda-tanda yang lain ya, aksen. Kita bicara ya, nggak sok ira, dimarahin gejol, ya. Nah, Widi, ini kan HP kamu. Bisa kamu jelaskan nggak ini apa yang kau terima dulu itu sebenarnya isinya? Widi ngirim ke Vina, balas. Oh, kamu balas ke Wina. Iya. Oke, jawabanmu apa ini? Enggak sok ira bae, kita dimarahin gajol. Artinya, enggak sok itu enggak, udah kamu aja. Kita itu artinya saya dimarahin gejol atau gajol itu mantan saya dulu, Pak. Oh, jadi ajakan Vina kepada kamu untuk minum, kamu nolak. Iya. Kamu bilang enggak gitu. Iya, enggak. Ulangi lagi apa? Enggak apa? Biar dicatat benar di sini. Enggak sok ira bae, kita dimarahin gajol dengan arti enggak, udah kamu aja, saya dimarahin gajol. Jadi itu gajol itu maksudnya mantan kamu dulu. Iya, Pak. Dimarahin sama mantan pacar. Jadi nggak mau ikut minum-minum. Enggak. Ya. Itu SMS kamu kepada Vina pada jam 22:17:24. Ya. Nah, ini juga jam 22:04 ini berarti peristiwanya sudah tidak sesuai dengan yang dituduhkan di jaksa. Kan jam 21:15 dia sudah mulai dipukuli dan kemudian terjadi pembunuhan. Padahal jam 22:17 kamu masih WA sama dia gitu. SMS ya. SMS ya. Okay. Iya. Apalagi yang bisa dijelaskan, Ali? Nomor-nomor lainnya ada aktivitas atau interaksi terhadap ke beberapa nomor atau dari beberapa nomor, tapi saya tidak bisa identifikasi, Pak, itu nomor siapa. Hanya 2 nomor itu saja yang bisa saya referensikan dari hasil ekstraksi Polda Jabar dan hasil ekstraksi dari tablet Widi ini. Hanya 2 nomor itu gitu saja. Ya. Saya bertanya pada Mega. Dari tadi cerita ini apa yang bisa kamu konfirmasikan terhadap hal ini? Kalau yang masalah minum rame itu emang si almarhumah Vina itu sering mengajak Mega, sering mengajak Mega sama Widi minum. Oh, sering kalian bertiga juga minum-minum? Iya. Gitu ya, di jam itu ya? Iya, di zaman itu, Pak. Jam itu ya. Baik.
polisi. Ya. Jadi yang ini sampaikan Yang Mulia bahwa di dalam bukti novum yang telah kami sampaikan itu kemudian dilakukan ekstrak. Ini bukti kami ini akan diekstrak oleh yang kami duga itu adalah diekstrak oleh pihak kepolisian karena ada dalam berkas perkara. Kemudian kita ingin tahu betul nggak ini konfirmasi ini dikonfirmasi oleh para ahli dengan melihat mengambil langsung dari handphonenya Widi, ternyata isinya semua pas, jam-jamnya semua sama, jam-jamnya sama. Yang berbeda kita harus jujur, ada satu kata yang hilang di saat di tempat yang Mabes Polri itu, yang dari sini, yaitu kata-kata minum rame ekstasinya. Di poin 10 itu ya? Di poin 10. Jadi yang ada di polisi apa yang kami sampaikan kita itu adalah kalau begini Pak, ya lebih jelasnya kita tunjukkan hasil ekstrak yang polisi, kita bandingkan dengan hasil ekstrak ya Pak Resman. Ya, jadi semua jam-jamnya sama, detiknya ada sama. Hasilnya? Ada. Coba nah, silakan ditunjukkan Pak. Ayo, termohon kita lihat. Jamnya semua sama, hanya itu terhilang. Kita nggak tahu kenapa itu terhilang. Minum rame ekstasi. Berkasnya. Yang hilang kan nomor 10 aja Pak ya? Yang hilang. Di butir 10, di belakangnya aja. Mau nggak ntar dijemput sama kita itu sama. Kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu yang di polisi itu tidak terlihat. Saya nggak tahu. Tapi ada ini. Nggak tahu apakah ini data itu harus menimpa dari data lain atau memang. Oh iya. Sampai sini doang. Sampai sini aja. Jadi ini hasil yang ada dalam berkas dari polisi. Ya, ini yang dari polisi. Ini yang kita punya, yang diekstrak oleh ahli kita. Hanya ada kehilangan sini. Kalau yang dari polisi itu hanya mau nggak ntar dijemput sama kita. Tetapi yang hasil ekstrak oleh ahli kita mau nggak ntar dijemput sama kita. Minum rame-rame ekstasinya itu. Jadi ada yang dihilangkan, minum rame-rame dihilangkan. Hilang dari dalam minum rame-rame dan ekstasi hilang itu dihilangkan dalam hasil ekstrak dari polisi. Ya, hilang. Silakan dilanjut Pak. Baik, jadi Yang Mulia, tadi sudah dijelaskan bahwa semua bukti yang kami jadikan novum yang pertama itu semua isinya sama kecuali kata-kata tadi itu aja. Kami tidak mau menuduh bahwa polisi menghilangkan kata-kata itu. Kami hanya menyampaikan fakta bahwa yang bukti yang dari polisi itu kata-kata minum rame-rame ekstasinya itu tidak ada. Yang oleh ahli ini jelas dia buka ada minum rame-rame ekstasinya. Dan dikonfirmasi oleh saudara Widi itu yang benar yang mana itu? Yang ada kata-kata itu ya? Ada. Ada kata-kata itu. Ada ekstasinya. Minum rame-rame ekstasinya. Itu ada itu. Ya. STC. Ya. Oh sorry, maaf Yang Mulia. STC. Ya. Saya terbawa ekstasi ya. STC ya. Ekstasi. Ya, ekstasi ya gitu. Jadi ahli mengatakan apa adanya. Tentunya nanti majelis dan majelis hakim agung nanti yang mempertimbangkan apa terhadap bukti seperti ini. Ya. Kenapa di bukti yang pertama itu yang dibuat polisi itu ini tidak ada, sedangkan faktanya berdasarkan ahli ini itu ada. Ya, itu menjadi penilaian daripada Yang Mulia. Ya. Kemudian Yang Mulia, sebelum kami lupa, izinkan kami nanti setelah selesai pemeriksaan ini
atas izin daripada Widi tadi kami berdua berbicara bahwa handphone ini juga akan kami serahkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini supaya lengkap. Sudah ada izin. Setuju ya? Ya, setuju. Setuju ya. Ya. Saudara ahli, ada yang saudara jelaskan lagi, bisa mungkin mendemonstrate bagaimana caranya Anda, ya supaya jelas dalam persidangan ini, bagaimana caranya Anda, tadi kan metodologinya udah, ini, membuka ini. Nah ini mungkin yang mulia. Sampah digital itu kan direpresentasikan dalam bilangan-bilangan heksadesimal Pak, kalau praktisnya. Heksadesimal itu terdiri dari satu huruf itu 4 bit. Jadi itulah rentetan data-data yang ada pada sampah digital. Saya filter itu menggunakan beberapa algoritma. Timestamp itu sebagai signature-nya. Yang mulia, mungkin dilihat sebentar. Inilah caranya. Iya. Inilah mekanismenya untuk menyaring. Oh ada ya, mohon maaf. Menyaring dengan algoritma string matching algorithm seperti Knuth, Morris, Pratt, Boyer-Moore, Rabin-Karp, Aho-Korasai, dan lainnya. Dan saya juga gunakan metode saya, Japan patent saya di bidang kriptoanalisis untuk membantu yang telah saya temukan di Jepang. Ini ya? Iya. Ini saudara cari pakai algoritmanya ini ya? Iya. Nanti hasilnya keluar nanti tiba-tiba nih? Iya, nanti keluar sekitar 5 menit. Oh 5 menit ini baru keluar ya? Karena dia perlu waktu untuk membaca semua data yang ada di tong sampah digital itu, terus melakukan pencocokan menggunakan algoritma ini Pak, berdasarkan signature-nya itu timestamp. Timestamp yang kita inginkan adalah sekitar sehari atau 2 hari sebelum 27 Agustus, sebelum dan sesudah, untuk menghemat komputasi, dan nanti sekitar 5 menit hasilnya keluar. Ini? Ya, ini memang harus dilakukan di luar dari sopir yang ada, karena sopir yang ada banyak sekali yang perlu kita lakukan karena punya keterbatasan Pak. Jadi kita harus sendiri untuk mengekstrak atau data digital dari sampah itu Pak. Karena yang dipakai di Celebrate pun banyak yang nggak bisa dipakai. Maksudnya tidak bisa mendapatkan ini Pak. Gitu. Harus kita menggunakan keahlian kita untuk menyaring ini Pak. Mengekstraksi data yang sudah dibuang, apalagi sudah 8 tahun yang lalu, maka dia berada pada memori-memori yang paling bawah yang sudah lama tidak digunakan Pak. Jadi memori itu punya jenjang yang baru disimpan, baru dibuang, terus yang lebih lama dan makin lama di sini Pak. Nah di bawah ini yang kita gali, kita pulung. Itulah yang bukan scientific crime investigation itu ya. Jadi semua walaupun terbuang di tong sampah itu kamu ahli bisa kumpulkan semua sehingga dengan cara algoritma tadi itu keluarlah ini. Meskipun SMS-nya tidak sempurna karena memang melekat sampah-sampah karakter-karakter tadi Pak. Oh. Karakter-karakter tadi saya SMS-nya nggak sempurna begini, tapi ada karakter yang muncul seperti tanda tanya, ada ini ya. Tapi dalamnya semua nggak ada yang hilang ya, ada di situ semua gitu ya. Baik. Mungkin Saudara Ruli ada yang mau tanya? Ada lagi mungkin ahli bisa menjelaskan, hanya kita tunggu aja nih ya, supaya terlihat ya. Demonstrasinya butuh sekitar 5-10 menit Pak. Ya ini? Iya. Nanti sudah keluar ini ya, tinggal nunggu ya? Iya tinggal nunggu. Kalau gitu sambil nunggu ini mungkin kita bisa ajukan. Tunggu dulu. Mohon izin majelis, satu pertanyaan saja. Silakan Pak. Bagaimana kalau data yang terdelete permanen? Apakah masih diekstrak? Masih bisa diekstrak? Permanen? Kalau tadi itu Pak, mekanisme penghapusan secara permanen itu ada beberapa. Salah satunya adalah memformat. Memformat itu artinya ya semua jenis memori, semua lokasi memori itu kan nilainya bervariasi harusnya kalau sudah terpakai antara 10, 10. Nah, ketika dilakukan pemformatan, maka nilai semua sel memori itu ya semua dinolkan Pak. Nah, ketika semua dinolkan, ya data itu menjadi seragam nol, tidak ada informasi apapun yang bisa tidak bisa lagi Pak. Itu udah menyerah kita.
Jadi walaupun di-delete, ini hati-hati kita delete tidak berarti hilang ya, tetap masih ada di dalamnya ya. Bisa Pak dengan usaha. Padahal ini sudah HP yang sudah tahun 2016 masih bisa dimunculkan ya. Jadi dari kami mengenai saksi ahli ini Pak Hakim cukup, dan ini yang ingin sekali lagi saya hanya garis bawahi saja. Kenapa ini diajukan? Saya ulangi lagi, mungkin jangan dianggap membosankan, tapi penting bahwa di dalam dakwaan jaksa itu semua Vina dan Egy itu dinyatakan mulai dipukuli dan peristiwa pembunuhan terjadi adalah jam 21.15 ya. Ternyata pada jam 22.17 pun Vina masih berkomunikasi dengan Widi, artinya dia masih hidup pada jam hal itu. Sehingga semua, karena ini adalah bukti yang saintifik, berarti bahwa dakwaan atau tuduhan kepada terdakwa ini sebenarnya adalah tidak benar, karena peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi pada waktu itu, dan tidak ada kematian Vina pada jam 21.15 tersebut. Dan jam 22.30 polisi sudah ada di TKP. Jadi cari anomalis ini. Dan nanti ini akan kita lihat dalam pemeriksaan setempat yang mulia, apakah kemungkinan bisa terjadi karena mulai dipukul, dibawa ke tempat tanah kosong, kemudian dibawa lagi, itu membutuhkan waktu berapa lama. Itu yang mulia, terima kasih. Cukup ya? Masih ada waktu 5 menit atau paling lama 7 menit. Kami kasih kesempatan kepada termohon untuk mengajukan pertanyaan kalau ada. Silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli ya, tadi menerangkan untuk pelaksanaan ekstrak mulai hari Senin ya, tanggal 23. Berapa hari dilakukan ekstrak itu? Kalau ekstraknya cepat Pak, dan tidak menghasilkan apapun untuk logical extraction, maka kita ulangi lagi untuk file struktur extraction, untuk mengekstrak data-data yang terhapus ya. Setelah kita lakukan cloning, baru ekstraksi file structure tadi tersebut, terus kita buatkan program untuk memulung data-data yang terhapus tersebut. Karena memang semua tadi saya katakan di 2 database itu yang kita lakukan investigasi itu kosong, seperti database SMS, MMS dan call logs-nya. Ada enggak waktu idealnya untuk melakukan ekstrak itu? Mungkin berapa hari, kalau tidak, minggu? Kalau yang HP sudah enggak yang kita inginkan atau yang baru disita itu Pak, cepat sekali Pak, 5 detik 10 menit sampai itu gampang. Tetapi kan ini tantangannya adalah kita menambang data dari data yang sudah ditempatkan yang dianggap tidak berguna. Nah itu tantangannya. Nah kita harus seperti mencari jarum di dalam jerami. Makanya saya gunakan beberapa algoritma pencocokan string itu, karena stringnya heksadesimal yang merupakan data-data di dalam sampah digital itu direpresentasikan dalam string-string itu A, B, C, D, E, F, terus 0 sampai 9. Nah, sequence inilah yang kita cari polanya menggunakan matching algorithm. Ini biasa dilakukan seperti ketika kita mendeteksi apakah ada spyware, apakah ada virus, apakah ada data yang lain gitu. Ini sama. Artinya kita membaca atau menganalisa pola dari tumpukan data yang dianggap tidak penting. Nah, ini hasilnya, Pak. Ini untuk kolok ya. Nah, ini ya karena ini HP saya bukan server Pak ya, jadi saya batasi. Nah takutnya HP saya, laptop saya rusak Pak, banyak data penelitian di sini. Nah ini hasilnya, dan untuk message-nya saya bisa nah ini karakter-karakter yang tadi ya, ditunggu 5 sampai 10 menit Pak. Untuk metodenya ini Pak, kalau saya jelaskan secara dia pencocokan saja, pencocokan string, karena memang yang di sampah digital itu adalah karakter-karakter tadi itu 0 sampai 9, A sampai F. Nah, jadi kita lakukan penyaringan berdasarkan signature-nya, timestamp sebagai signature. Timestamp-nya kapan yang kita inginkan. Nah,
Misalnya 27 Agustus 2016, nah kita cocokkan itu, kita konversi ke heksadesimal, baru kita lakukan pencocokan untuk menambang data yang ada pada sampah digital itu, Pak. Baik, cukup yang mulia. Cukup. Ahli ya, itu kan tadi ahli menyatakan kalau handphonenya sudah lama, kalau baru cepat. Yang mau saya tanyakan, apakah di sistem pencarian ini tuh hanya nomor, misalnya handphone baru nih disita, ada kejadian disita, atau bisa nggak? Misalnya saya nyimpennya namanya bapak ini gitu, keluarnya bapak ini tapi tidak nomor aja. Gitu. Kalau sistem penyimpanan Android itu Bu, kalau nama beda tempatnya dengan nomor. Tapi nggak bisa dibuka. Misalnya ini kan handphonenya langsung disita nih sama polisi. Iya. Misalnya tersimpan nama Sudirman gitu. Keluar nggak atau cuma nomornya aja kayak Bu, gini? Tidak. Nomornya saja yang disimpan baik ke SIM card memori maupun ke internal memori. Tapi penyidik bisa tahu ya dengan disitanya semua handphone, ini nomornya ini gitu ya. Iya. Nggak harus nama yang keluar. Iya. Baik, kalau cukup dari pemohon ya. Kalau cukup, kita tanya para pemohon, nggak tahu juga ya. Mengenai pendapat. Masih ada Pak? Mau ditambahkan? Kalau memang sudah selesai ini Pak, saya menyimpang daripada pemeriksaan saksi ini, saya hanya menyampaikan, sebenarnya sudah lama kita pertimbangkan untuk menyampaikan ini karena kita saling menghormati antara penasihat hukum, jaksa dan majelis. Untuk selanjutnya mungkin merasa perlu harus saya menyampaikan bahwa berdasarkan hukum acara pidana di persidangan itu baik penasihat hukum, hakim dan jaksa itu diwajibkan untuk bersidang dengan menggunakan atribut masing-masing. Khususnya pasal 230 ayat 3 punya atribut masing-masing. Sepanjang perjalanan persidangan ini Pak, jaksa ini tidak pernah menggunakan atributnya pakai toga. Jadi itu bertentangan dengan KUHP dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah PPPP nomor yang sudah diperbarui itu PP nomor 22 tahun 83 dan juga tahun 2015. Di mana masing-masing itu kalau advokat pakai toga bla 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 ada aturannya, majelis juga seperti itu. Jadi untuk supaya indah persidangan ini mungkin dalam waktu supaya Pak Jaksa juga menggunakan toga atribut supaya sesuai dengan undang-undang ini. Terima kasih. Baik. Pertanyaan Bapak itu sama dengan pertanyaan yang dilontarkan pada sidang PK Sakatatal kemarin. Yang memakai toga itu adalah yang wajib itu hakim sama penasihat hukum. Kalau jaksa itu, kalau dia wajib memakai toga itu untuk acara pemeriksaan pidana. Kalau ini kan acaranya bukan hanya pidana murni, tetapi kan mengikutnya ada diambil perdataan juga. Jadi bisa dikatakan semi perdata. Namun keberatan Bapak akan kami catatkan di berita acara persidangan. Begitu tanggapan kami, Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, terima kasih, Pak. Baik, cukup. Kalau cukup, kita tanda tangan berita acara novum dulu atau sumpah. Untuk Pak Rismon dulu, silakan maju ke depan, Pak, untuk tanda tangan. Ada pulpennya? Kalau nggak ada, kami sediakan pulpennya. Ada ini, Pak. Silakan, Pak. Di kolom. Tiga, karena 3 berkas. Kalau Pak Mukhtar sudah ada, kita cek. Silakan Pak. Pak Mukhtar, silakan Pak, maju ke depan. Iya. Biar bisa pulang, Pak.
Cukup ya? Ya. Identitas sudah saya serahkan tadi ya. Sudah diambil ya? Ya. Ya. Baik, makasih Pak. Ya. Baik, pemeriksaan perkaranya sudah selesai. Kalau ada keperluan bisa kembali melakukan aktivitasnya. Bisa pulang Pak, silakan. Sudah selesai Pak. Bu Mega sama yang mulia, supaya penyerahan HP-nya bisa diserahkan langsung. Menurut kami Pak, handphone itu agar disimpan saja dan fotonya aja dilampirkan dalam berkas. Baik. Ya, agar sewaktu-waktu ketika diperlukan bisa digunakan kembali. Nah, nanti fotonya di materai, jadi materai nanti diajukan Pak. Oke, disimpan aja dulu. Baik, cukup ya. Cukup. Terima kasih Pak dan Bu atas waktunya. Bisa pulang. Ya, kasih Pak. Makasih ya. Baik. Untuk habis ya untuk yang 6 orang. Selesai di sini. Nggak ada lagi ya. Ini akan kita skor, nanti akan kita buka untuk penandatanganan berita acara. Ya, dan ada waktunya nanti kami berikan kepada tim dari penasihat hukum pemohon untuk mengajukan insago pemeriksaan berkas 7 hari ya. Ya, nanti kami surati. Ya. Terus berangkat ke PS jam berapa Bu? Nanti kita tanyakan dulu, sabar Pak. Bisa Pak, nanti kami surati Pak. Kapan bisa Bapak surati? Kami itu wajib Pak. Nggak bisa kami nggak berikan. Dari termohon juga begitu ya. Mengenai PS ya, kita masuk ke acara selanjutnya. Ini nanti kita skor, nanti kita buka PS-nya jam 1:30. Kita berangkatnya jam 2. Kita buka di sini agar kita nggak perlu lagi pakai toga dan kita tutup ini di sana. Oke. Itu nanti ini kita skor ya, kita tanyakan dulu mengenai salah satu permintaan kami kepada tim penasihat hukum, yaitu menjaga keamanan bukan hanya kami saja, tapi semua yang hadir di sini. Makanya kami tanyakan kepada pihak termohon mengenai kepastiannya Pak, apakah pihak termohon ikut dalam pemeriksaan setempat apa enggak. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Terkait permohonan PS dari tim penasihat hukum pemohon, kemudian juga dari Yang Mulia juga sudah menyampaikan untuk hari ini adalah jadwal